ke dosen satu, Hmm, ke dosen satu dan ke dosen dua, Bapak. siapa Nah, bimbingnya? pertamanya saya Bu Tari, yang keduanya Pak Ardian. Oke, terus? Nah, itu apa? Ternyata saya baru dikasih tahu sama Bu Tari untuk mengisi kalau setiap bimbingan itu di Sista. Nah, itu Hmm. apakah absensi kayak nanti sistem mengetahui kita sudah 8 kali bimbingan itu lewat situ, atau nanti ada absensi lain atau dari screenshot yang itu yang kayak seperti Zoom seperti ini, Bapak. Itu yang masih saya bingungkan. Terima Oh, kasih. oh iya iya, saya lupa ya. Sekarang udah pakai Sista. Oke. Untuk presensi, jadi salah satu syarat agar kalian nanti bisa mengajukan sidang proposal ataupun sidang tugas akhir memenuhi kuota bimbingan. Nah, saya nggak tahu nih proposal ini berapa kali ataupun tugas akhir nanti berapa kali, saya belum dikasih tahu. Tapi intinya harus memenuhi kuota. Anggaplah ya, anggaplah proposal itu bimbingannya 4 kali. Nah, nanti tergantung dari si koordinatornya. Dia ngesetnya itu per bimbingan, jadi per postingan yang kalian ajukan di Sista, atau per minggunya. Jadi contoh kayak gini, misal nih, di satu minggu kalian bisa bimbingan 2 kali, 2 kali. Artinya di Sista kalian mengajukan dua, dua apa istilahnya gampang aja ya. Dua treat lah, dua treat bimbingan, dua pos bimbingan gitu, dua pos bimbingan, bimbingan misal di hari Senin sama di hari Rabu. Nah, itu bisa aja dihitung 2 kali bimbingan. Jadi tergantung nanti koordinator TA-nya ngesetnya itu per posnya atau per minggunya. Tapi kalau per minggu, nanti misal kayak gini, kalian di minggu depan, apa di minggu ini aja lah, kalian bimbingan hari Rabu sama hari Jumat. Sebenarnya kan udah 2 kali bimbingan nih. Tapi sistem itu hanya akan mencatat 1 kali bimbingan. Jadi cuma dihitung minggunya. Nah, saya nggak tahu, belum ada informasi dari koordinator TA. Jadi nanti mungkin ini lebih lebih layak dijawabnya sama koordinator TA. Cuma gambarnya kayak gini, biasanya ya biasanya. Kalau untuk proposal itu ngitungnya adalah bimbingannya biasanya, pos bimbingan. Karena jaraknya biasanya terlalu mepet, cuma 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan gitu biasanya. Tapi kalau untuk tugas akhir, bimbingan tugas akhir biasanya dihitungnya per minggu. Karena apa? Tugas akhir itu kan sebenarnya sama kayak mata kuliah, ada SKS-nya, dan dihitung 16 kali pertemuan. Jadi satu minggu itu dianggap satu pertemuan. Dengan harapan kalian bimbingan itu ya 16 pertemuan. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih, habis yang bisa saya sampaikan. Ada bingung atau kurang jelas? Oh, berarti mungkin ini yang saya simpulkan, Bapak. Berarti setiap bimbingan itu berarti kita harus ngupload di Sista Hmm, seperti itu, Pak. iya, di Sista. Ya, ya, benar. Bukan yang kayak gini ya. Ini kayaknya, sorry, gini. Kalian tetap harus bikin pos. Setelah itu sistematikanya dari dosen terserah mau online kayak gini atau mau apa namanya itu offline. Itu tergantung si dosennya. Dan itu bisa tergantung dosennya juga mau bimbingannya dulu baru bikin pos atau bikin pos dulu baru bimbingan gitu. Ya bisa aja nih, misal nih anggaplah ini ya, anggaplah ini anak-anak yang ada di bawah bimbingan saya, itu saya udah bikin forumnya dulu nih, sudah saya bikin forumnya. Nanti kalau misal butuh, tinggal bikin postnya aja. Kemudian tinggal saya validasi bahwa memang sudah ada bimbingannya gitu. Atau bisa jadi, kalau misal tadi Bu Tari bilang, bikin postingannya dulu, bikin postnya dulu, atau bikin tweetnya dulu, baru saya mau bimbingan. Ya itu bisa aja gitu. Jadi balik lagi ke dosennya, sistematikanya seperti apa, tapi yang jelas pencatatannya tetap by system. Seperti itu. Jelas, Hafiz? Jelas, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Bapak, izin masuk Bapak. Gimana Resi? Eh, ini saya mau bertanya mengenai jumlah bimbingan sebelum ke arah Sempro. Kan kemarin kan sempat ada bilang itu anak-anak itu bilang untuk ke Sempro kan minimal ada 8 kali bimbingan kan Bapak sebelum ke Sempro. Nah itu.
Nah, itu tuh untuk pembagiannya apakah dibagi empat-empat dengan dua dosen pembimbing atau satu dosen pembimbing 8 kali bimbingan, Bapak? Kalau dihitung 8 kali per satu dosen kan mepet banget ya, Bapak. Berarti minggu depan itu kita sudah harus lakukan bimbingan. Lalu kalau ada yang terakhir tanggal 22, ya terlalu mepet banget untuk waktunya itu bagaimana, Pak? Untuk itu. Informasi ini ada di Sista nggak? Ini balik lagi nih ke koordinator TA nih. Saya nggak tahu nih soal-soal kayak gini. Informasi ini ada di Sista nggak? Tidak ada, Pak. Kalau di Sista tuh cuma ya kuotanya berapa untuk pengusulan, hanya pengusulan seperti itu. Terus tahunya kamu informasi bahwa minimal 8 kali bimbingan itu dari siapa? Itu ada anak-anak sempat bilang, sempat dari info dari anak-anak 8 kali ya sebelum Oke, kesemprot. oke. 8 kali. Daripada jadi apa namanya itu jadi asumsi ya. Baiknya Baik, Bapak. tanyakan ke koordinator Pak Bayu, tanyakan lebih jelasnya itu seperti apa gitu. Karena nanti kalau saya menjawab juga takutnya jadi asumsi juga karena saya nggak tahu nih batasnya itu berapa kali bimbingan untuk proposalnya gitu. Apakah 8 kali itu totalnya, baik pembimbing satu, pembimbing dua, misal pembimbing satu, tiga, pembimbing dua, lima, itu dianggap sah, atau misal harus imbang, 4-4 kayak gitu, atau malah pembimbing satu 8, pembimbing dua 8 juga gitu. Nah itu saya nggak tahu, jadi makanya saya balikin lagi, itu yang tahu adalah koordinator TA-nya. Nah, tadi kan juga sudah saya terangkan juga, bisa aja bimbingan itu dihitung per postingan. Jadi misal dalam satu minggu posting 2 kali bimbingan, atau bisa aja nanti dihitung mingguan. Nah itu juga harus koordinator TA yang menyampaikan. Karena yang paham aturannya itu adalah koordinator TA. Di sini yang terlibat sebagai koordinator adalah Pak Bayu. Kalian udah dibikinin grup untuk TA ini secara angkatan. Gimana? Gimana Reski? Gak dengar? Udah dibikinin grup belum? Grup untuk TA ini, Pak, atau Sempro ini, Pak? Untuk TA. Ya untuk sempro untuk TA. Tapi yang satu angkatan. Ya, belum, guys. Kayaknya belum, Bapak. Belum ada informasi. Cuma kan selama ini kan informasinya dari grup angkatan itu, Bapak, yang ada Bapak juga di dalamnya. Itu. Masih dari grup angkatan ya. Yang khusus TA belum ada ya. Kalau enggak ya ditanyakan aja di grup angkatan. Mention Pak Bayu gitu. Atau mention Bu Fia. Biar lebih jelas terkait syarat untuk bisa ikut sidang itu berapa kali. Baik, Bapak. Kalaupun nantinya, kalaupun semuanya 8 ini Bapak dibagi empat empat kali 4 kali per satu dosen, itu nanti, oh itu ada Hanum sudah menjawab Bapak. Untuk Apa? informasi Hanum di chat tuh Pak. Ini disampaikan Pak Bayu bersama pada saat Zoom persiapan. Silakan harus disiapkan pas persiapan Zoom dulu. Melu rawe. Kali bimbingan per satu dosen. Jadi untuk 8 kali sudah mencakup 2 dosen. Eh, Jadi untuk 4 ya. Terus untuk waktunya ini Bapak, jika kayak seminggu itu kita 2 kali dengan bimbingan kayak dosen A, itu kita hari Senin, habis itu dosen B, dosen kedua itu hari Selasa seperti itu. Berarti eh, kita bisa menyelesaikan bimbingan itu dalam empat minggu doang seperti itu Pak. Apakah kayak gitu bisa dihitung ya Pak kalau seperti ini sistemnya? Balik lagi ke Pak Bayu. Saya nggak tahu nih. Oh baik Bapak. Kayaknya harus tanya Pak Bayu kalau ini. Saya juga kurang paham deh seperti apa. Nah, bimbingan itu diakuinya seperti apa. Terima kasih Bapak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Pak izin bertanya Pak, Silakan. kan saya judulnya itu tentang sistem prediksi ya Pak. Hmm. Nah kemarin kan sudah konfirmasi sama
Bu Nisa terkait datanya itu saya ngambil dari Kaggle, Pak. Mm-mm. Nah, itu apakah tadi harus sesuai yang 5 tahun ke belakang gitu atau bebas, Pak, untuk datanya? Oke, kalau untuk data penelitian ya, terutama di machine learning, itu coba tanyakan ke Bu Nisa aja. Dia yang lebih, Bu Nisa atau Pak Kusnanang atau Pak Ardian yang biasanya memang lebih expert di bidang itu. Kalau yang saya bahas tadi adalah data rujukan. Jadi beda ya, data rujukan sama data penelitian. Kalau data rujukan itu baiknya 5 tahun ke belakang. Tapi kalau untuk data penelitian, ya bisa jadi kalau emang kebutuhannya, misal kayak data kendaraan, misal data kendaraan kan bisa aja dari kendaraan yang zaman masih apa namanya itu belum injeksi, kemudian ke injeksi, kemudian nggak tahu lah sekarang apa itu teknologi kendaraan gitu kan, bisa aja beda. Jadi itu mungkin misal nih untuk prediksi karena kalau kendaraan, misal nih eh, orang yang servis apa orang yang punya kendaraan bisa aja kan punya kendaraan yang keluarannya 2018. Misal saya punya Vario 2018 misal. Kan nggak mungkin apa namanya itu datanya yang 5 tahun ke belakang. Bisa aja data yang dari 2018 juga gitu. Jadi untuk datanya itu mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian. Nah, ini bisa dikonsultasikan ke dosen-dosen yang lebih expert gitu. Gitu sih, Fanton. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Hmm. Oke, jadi bedakan ya antara data rujukan. Data rujukan itu berarti penelitian ini atau munculnya penelitian itu berdasarkan rujukan dari mana? Bisa data data dari suatu organisasi, opini dari orang tertentu, wawancara dari tokoh atau apa gitu. Tapi kalau data penelitian itu kembali lagi ke kebutuhan dari penelitian. Seperti itu sih. Oke, Ya, Pak. Baik, Pak. Cukup jelas. oke, ada lagi? Oke, nanti untuk mempersingkat waktu, mungkin teman-teman yang di bimbingan saya ya, kalau yang di luar bimbingan silakan dikoordinasikan lagi dengan dosen pembimbingnya gitu. Kalau di saya biasanya itu biar tidak keteteran di akhir gitu, biar tidak keteteran di akhir, itu dari awal tuh udah saya kasih tahu tuh kerangkanya segera dicicil gitu, kerangkanya segera dicicil. Sedangkan untuk penyesuaian isinya itu bisa sambil jalan. Minimal contohnya itu kayak di dasar teori, di landasan teori. Di bab 2 landasan teori itu kan eh, banyak apa itu namanya? Banyak rujukan-rujukan atau banyak apa namanya? Banyak penjelasan atau rujukan yang berkaitan dengan teknologi yang dipakai. Nah, itu bisa dicicil dulu tuh. Misal anggaplah kayak sistem prediction kesehatan kendaraan punya Tony ini. Itu kan toolsnya yang mau dipakai itu paling enggak sudah ada gambaran. Misal pakai Colab, kemudian data diambil dari Kaggle. Nah, itu kan udah bisa dicicil, landasan teorinya udah bisa dicicil. Jadi sebaiknya segera dicicil. Mungkin juga saya sampaikan aja di kolom chat untuk rangkuman untuk apa namanya itu bab 3 sama bab 2 ya. Di bab 3 sama bab 2. Kalau di grup saya udah saya share ya. Jadi nanti bisa guys langsung satu-satu. Ini yang bab 2 dan ini yang bab 3. Ya, biasanya itu yang di bab 2 paling enggak itu sudah nyari tuh jurnal, paper, proceeding, atau tugas akhir, atau skripsi yang dijadikan rujukan nantinya 5 tahun ke belakang. Jadi misal punyanya Fatoni ini kan belum jelas ya. Di judul juga belum jelas. Aku pakai contoh punyanya si ini aja. Punyanya si Dwi Maharani misal. Misal punya Dwi Maharani ini kan implementasi algoritma support vector mesin. Oke, rujukannya bisa
yang berhubungan dengan vektor mesin. Terserah pengimplementasiannya itu ke objek apa gitu. Misal vektor mesin untuk apa, vektor mesin untuk apa. Itu bisa dijadikan rujukan. Dan itu harus 5 tahun ke belakang. Kemudian kan ada sistem pemantauan kualitas air. Nah, bisa aja pemantauan kualitas air itu menggunakan algoritma yang lain, menggunakan pemodelan yang lain. Nah, itu juga bisa dijadikan rujukan. Tapi biasanya eh, kalau saya minta 5 rujukan ya, biasanya itu saya minta 5, 4 sampai 5. Artinya yang 3 itu yang berhubungan dengan vektor. Yang satu ini berhubungan dengan kualitas air. Biasanya kayak gitu. Atau dua, kalau 5 berarti 3 yang berhubungan dengan vektor atau metode yang digunakan atau model yang digunakan. Yang 2 ini berhubungan dengan objeknya. Biasanya kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa di apa istilahnya udah mulai bisa dicicil lah biar kalian itu nggak apa namanya itu tidak keburu-buru lah semuanya gitu. Itu terkait landasan teori. Apa tinjauan studinya. Nah, kalau landasan teorinya tadi yaitu gunakan rujukan-rujukan yang 5 tahun juga. Semisal nih sebaiknya rujukannya dari paper ya. Semisal pengertian tentang Google Colab. Jangan ngambil dari website atau jangan ngambil dari artikel atau blogspot kayak gitu. Baiknya ngambil dari apa namanya itu jurnal orang lain. Jadi Google Colab itu apa? Orang lain itu apa jurnal orang lain itu bisa dijadikan rujukan untuk penjelasan tentang Google Colab. Seperti itu. Oke, terus kemudian ini biasanya yang di bab 2. Di bab 2 itu paling paling penting karena nanti bahasanya juga di bab 3. Pastiin visual modeling kalian itu menggunakan prosedural atau menggunakan OOP. Kalau prosedural, artinya kalian bisa menggunakan algoritma, menggunakan flowchart, menggunakan DFD, menggunakan data konteks, menggunakan ERD. Itu kalau prosedural. Tapi kalau visual modeling yang menggunakan OOP, maka kalian akan menggunakan use case, kalian menggunakan activity diagram, menggunakan activity apa sih? Sequence diagram, kemudian class diagram. Nah, itu kalian harus paham yang ingin kalian gunakan itu visual modelingnya ya. Ingat visual modelingnya itu yang mana. Karena nanti di landasan teori itu harus dijelaskan. Use case itu apa, activity diagram itu apa, sequence diagram itu apa. Itu kalau menggunakan OP. Kalau menggunakan prosedural, flowchart itu apa, DFD apa, data konteks itu apa, ERD itu apa, itu harus dijelaskan. Jadi seperti itu. Itu landasan teori bisa dicicil lah. Nah, yang bab 3 ini yang paling penting biasanya itu menentukan dosen itu tahu gambaran hasil akhirnya itu kayak apa gitu. Jadi di sini tuh detail tentang kebutuhan hardware dan software-nya, kemudian metode penelitian. Jadi metode penelitiannya itu misal research and development, kemudian metode penelitian kuantitatif, kualitatif, contohnya kayak gitu. Atau biasanya juga menjelaskan tentang SDLC-nya, life cycle, software development life cycle-nya. Itu kalau yang berhubungan dengan software ya. Kalau untuk network, saya lupa, tapi ada juga gitu. Jadi pengembangannya itu seperti apa? Apakah menggunakan waterfall, menggunakan spiral, menggunakan agile, menggunakan iteratif, menggunakan prototype kayak gitu. Itu pasti biasanya banyak banyak ditanyakan di sini metode-metode. Nah, ini tadi yang visual modeling, prosedural atau OP disesuaikan dengan topiknya gitu. Jadi di sini itu lebih banyak ke metode sama modelnya. Kemudian rancangan produknya. Ini baru rancangannya. Biasanya kalau mobil itu lebih ke wireframe, nggak usah sampai ke UI-nya. Jadi yang penting wireframe-nya dulu masih hitam putih, masih bentuk frame-frame biasa, belum sampai yang warna-warni gitu. Atau kalau yang web biasanya itu ada perlu setmap sama wireframe-nya juga. Biasanya wireframe-nya kayak apa, setmap-nya secara keseluruhan gimana, navigasinya itu jalannya kayak gimana. Itu yang web. Kalau yang multimedia itu biasanya butuh storyboard biasanya. Itu rancangan produknya. Kalau yang network kayaknya arsitektur kayaknya biasanya yang dibutuhkan. Tapi intinya adalah rancangan produknya itu kayak apa. Gitu. Itu paling kebutuhannya. Jadi paling enggak dalam waktu mungkin biasanya itu 1 bulan kalau untuk persiapan ke Sempro. Jadi emang mepet banget. Jadi biasanya itu harus mulai dicicil biar tidak mendadak. Terutama dikuatin di bagian bab 1 terkait latar belakang. Jadi harus berlandaskan suatu permasalahan.
berlandaskan untuk menyelesaikan suatu permasalahan topiknya. Kemudian yang kedua itu lebih kuatnya di bab 3-nya. Jadi udah ada gambaran, oh nanti hasilnya kayak gini, itu dosen tuh seperti itu. Ya itu secara umumnya ya. Terus mungkin ini juga sharing, biasanya itu dosen akan menanyakan, bukan berarti dosen lebih tahu, tapi biasanya dosen ingin kalian itu bisa berargumen atau tidak. Jadi contohnya misal nih, ada kalian bikin suatu aplikasi, dosen cuma nanya kayak gini, urgensinya apa, pentingnya bikin ini tuh apa gitu. Itu bukan berarti dosen tahu ini penting atau nggak penting, tapi argumen kalian eh, untuk menguatkan bahwa saya perlu nih bikin aplikasi ini, bahwa aplikasi ini tuh perlu diimplementasi, bahwa suatu eh, permasalahan bisa disolusikan dengan adanya TA saya. Nah, argumen itulah yang ingin ditanya atau ingin dicari ke dosen-dosen, apa yang ingin diketahui sama para dosen. Jadi pastiin kalian kuat untuk berargumentasi. Dan argumentasi itu jangan berdasarkan opini pribadi atau asumsi, tapi harus berdasarkan data. Rujukan dari penelitian-penelitian yang sudah udah valid. Gitu. Kenapa? Karena kalian di sini mahasiswa. Opini dari seorang mahasiswa itu masih dipertanyakan. Tapi kalau opini dari seorang ahli ataupun kakak tingkat kalian yang sudah jelas mereka lulus itu masih bisa valid. Gitu. Jadi misal opini dari itu koordinator organisasi apa, opini dari direktur apa, itu valid. Tapi kalau opini saya, nah itu nggak valid. Kalian akan kena mental jatuhnya. Nanti pasti dikejar sama pengujinya. Jadi pastikan hindari opini pribadi. Jadi kalian harus memperkuat argumen. Gitu. Bisa berdasarkan siapa. Gitu. Terus yang paling sering juga fatalnya itu ketika ditanya, kenapa bikin aplikasi ini? Kenapa bikin topik ini? Jangan sampai ada jawaban disuruh dosen. Jangan sampai. Atau diminta istilahnya itu kata Pak ini, kata Pak itu, kata Bu ini, kata Bu itu. Jangan sampai ada kata-kata itu. Bahasa yang lebih halus adalah berdasarkan diskusi. Nah, itu lebih enak didengar daripada. Jadi itu kalau ada bahasa berdasarkan diskusi, artinya itu kalian punya andil dalam pembuatan tugas akhir ini secara observasinya, secara pengumpulan datanya. Tapi kalau disuruh Pak ini, disuruh Bu itu, kata Pak ini pakai ini, kata Bu itu pakai itu, gitu misal contohnya. Nah, itu seakan-akan tugas akhir ini bukan kerjaan kalian, gitu. Tugas akhir ini kerjaannya si dosen. Kalian itu cuma perantaranya. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa kata Pak ini atau kata Bu itu. Hindari itu. Lebih baik menggunakan bahasa berdasarkan diskusi, berdasarkan wawancara, seperti itu. Biasanya fatalnya dari situ. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau didiskusikan? Disampaikan. Oke, ada? Kalau enggak, ya kita tutup aja nanti. Gimana? Cukup semuanya? Ada yang mau bertanya? Tony? Proposal ini tuh belum sampai ke hasil apa berarti masih ke rancangan untuk hasilnya aja ya Pak? Iya, masih perencanaan lah. Iya. Hasil itu nanti di tugas akhir gitu. Tapi kalau kalian udah tahu hasilnya, jangan kalian sampaikan juga di proposal gitu. Jadi Hmm. cuma kayak gambarannya aja. Di proposal itu kayak gambarannya. Walaupun semisal kalian udah punya produk jadi gitu. Produknya mungkin dari tempat PKL udah jadi dan dites udah oke gitu. Ya jangan sampai kalian paparkan di
eh, sidang proposal. Jadi di sidang proposal itu kayak gambarannya aja gitu. Karena nanti bisa aja masih berubah soal. Misal ada permintaan fitur tambahan atau mungkin datanya diubah. Anggaplah kayak punyanya Pak Tony, anggaplah predictive maintenance untuk kendaraan gitu. Nah, kendaraan ini kan luas. Mungkin Pak Tony bikin bikin menggunakan data kendaraan bermotor roda 2 misal. Ternyata pas pengujian coba bikin dong untuk pesawat ya. Umat terawih boleh data nih pesawat atau nanti coba. Contohnya kayak gitu. Jadi jangan terlalu pede juga. Jadi sebaiknya kayak masih gambaran kasarnya, gambaran umumnya bahwa aplikasi ini tuh kayak gini. Oke, oke. Ada lagi? Oke, kalau cukup mungkin sharing session hari ini saya akhiri. Terima kasih buat apa ini? Sesi dokumentasi itu iya. Sesi dokumentasi itu gimana maksudnya? Foto bareng. Ini cara nih. Buka kamera semua gitu. Ya, boleh, silakan. Screenshot dari tadi boleh-boleh aja, silakan. Ya. Ya, jika sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, pertemuan hari ini, session hari ini, sharing session hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga setelah ini membuka lebih banyak gambaran bagaimana proses proposal, proses sidang TA, proses tugas akhirnya sampai sidang tugas akhirnya nanti berjalan. Dan saya doakan semuanya bisa lancar sampai sidang akhir dan lulus juga sih, lulus udah pasti itu. Maksudnya udah pasti saya doakan. Oke, mungkin itu eh akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. kasih Pak. Yo, Pak Angger. semua sukses.